Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la'alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali media-media dakwah seperti ini. Dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal. Dan di antaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la'alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdol, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali media-media dakwah seperti ini. Dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal. Dan di antaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini
atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Hadzal Quran fi mi'ati haditsin nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari ini kita masuk kepada hadis yang ke-56. Hadis yang ke-56 tentang bagaimana menjadi baik karena Al-Quran. Bagi yang ingin membacakan silakan. Hadis yang ke-56. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhu qala. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khairi ajwadan nasi bil khairi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan li'anna Jibril kana yalqahu fi kulli lailatin fi syahri Ramadan hatta yansaliha ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana fa idza laqiyahu Jibrilu kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah
Muttafaqun alaih. Masya Allah, Masya Allah. Ya, hadis ini hadis yang ke-56. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Mestinya radhiyallahu anhuma. Ya, mestinya radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena Abdullah adalah min sigar sahabat dan Abbas adalah paman Nabi SAW yang merupakan sahabat. Jadi Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, meridai Abdullah yang merupakan sigar sahabat dan meridai Abbas yang merupakan sahabat dan paman Nabi SAW. Qala, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dahulu, kana, ya kita jelaskan sedikit bahasa ini, lama enggak jelasin. Kana wa akhawatuha adalah bahasa Arab, memiliki tugas tarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara. Ya, dia bertugas merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Jadi isim pertama yang datang setelah kana, maka dia posisinya marfu'. Isim kedua yang datang setelah kana, maka dia mansub. Isim yang pertama yang marfu' disebut isim kana, khabar atau isim yang kedua yang dijadikan mansub karena ada kana disebut khabar kana. Ya, khabar kana. Kana artinya adalah kana yakunu, masa lalu. Itu untuk menunjukkan masa lampau, dahulunya. Kana yakunu bisa artinya menjadi. Tapi karena kana ini cenderung kepada masa lampau. Yakunu menjadi, kana yakun itu menjadi, tapi kana di masa lampau, yakunu masa mudhari', ya. Akunu taliban, sa'akunu mudarrisan, saya akan menjadi mudarris. Ya, menjadi secara artinya, tetapi kalau dia posisinya madhi maka menjadinya dahulu menjadi, ya. Ketika dia mudhari' maka sekarang atau akan datang. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat kana ketika menerjemahkan kadang tidak terjemahkan. Ada yang menerjemahkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal kana. Ada yang menerjemahkan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Benar, karena kana menunjukkan masa lampau. Atau dahulu Nabi SAW menjadi. Karena kana yakun artinya menjadi, tapi kana masa lampau. Jadi kana ini tadi tugasnya memarfu'kan mubtada. An-nabiyyu. Nah, kenapa nabiyyu? Tadi baru saya sebutkan karena dia isim kana. Ya, kata kerja yang pertama datang setelah kana, ya, mubtada'nya, maka dia posisinya marfu' dhamma dan disebut isim kana. Jadi kana nabiyyu, bukan kana nabiyya. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, ini lafal doa. Ajwa dadidu. Ajwada. Kenapa ajwada? Karena dia khobar kana. Tadi saya bilang khobarnya menjadi mansub fathah. Begitu ya. Jadi menerjemahkannya gimana? Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ajwada, paling dermawan. Ajwada, paling dermawan. An-nasi, manusia. Jadi manusia paling dermawan. Nabi SAW menjadi manusia paling dermawan. Bil khairi, dalam kebaikan. Paling dermawan dalam kebaikan, paling banyak sedekahnya, paling baik. Nabi itu ya paling dermawan. Sudah kita tahu bersama paling dermawan. Wa ajwadu ajwadan nas, kalau di secara bahasanya ajwada tadi ya, khabar kana dan dia posisinya sebagai mudhaf. An-nasi mudhafun ilaihi. Ya, mudhafun ilaihi. Kata kuncinya apa? Kalau ada nakira ma'rifat maka mudhaf ilaihi. Kalau ada ma'rifat ketemu nakira berarti mubtada khabar.
Kalau nakirah ketemu nakirah atau ma'rifat ketemu ma'rifat, maka dia sifat mausufah atau na'at man'ut. Itu rumus gampangnya. Kalau nggak mau belajar nahwu, mau belajar baca kitab aja, maka pakai kunci-kunci kayak gitu. Ya. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Wa ajwadu, dan yang paling dermawannya ma yakunu, apa yang terjadi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Jadi Nabi ini manusia yang paling dermawan dalam kebaikan, dan Nabi menjadi lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Lianna Jibril kana yalqahu fi kulli lailatin fi syahri Ramadan. Karena Jibril alaihissalam itu dahulu senantiasa menjumpai Nabi SAW setiap malam di bulan Ramadan. Setiap malam di bulan Ramadan, malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Nabi SAW. Hatta yansalikha, sampai berakhir bulan Ramadan tersebut. Jadi tiap malam mengenal Jibril mendatangi Nabi SAW. Ya, ngapain Jibril datang? Ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ya, memaparkan kepadanya, kepada Jibril. Ya, ini bahasa nahwunya, memaparkan si Muhammad Nabi SAW alaihi kepadanya Jibril, kembali ke Jibril. Siapa yang memaparkan? Rasulullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memaparkan apa? Al-Qur'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan itu simaan Al-Qur'an dengan malaikat Jibril. Ya. Nabi itu setoran, disimak Qur'annya Nabi oleh malaikat Jibril. Jadi ketika kita di bulan Ramadan ya mengadakan tadarusan, simaan, minta disimak bacaan Quran kita, ini sunnah Nabi SAW. Nabi melakukannya kepada malaikat Jibril. Ini agak aneh ketika orang tadarusan, ya, orang yang menyimak bacaan terus disimak sama teman-temannya, dibenarkan ketika salah dikatakan salah, bid'ah. Tidak, ini sunnah Nabi SAW. Ya, sunnah Nabi SAW. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kenapa Nabi setorannya atau simaannya dengan malaikat Jibril? Ini kemuliaan Nabi SAW. Ya. Ketika pernah dengar kisah sebelum berapa hari sebelumnya, ketika Nabi minta pada seorang sahabat bacakan Quran kepada Nabi, Ibnu Mas'ud bingung. Ya Rasulullah, aqra'u alaika wa ilaika unzil? Apakah aku akan membacakan Quran kepadamu sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Agak gemeter sahabat kalau mau baca Quran ke hadapan Nabi, kalau mau simaan gemeter. Makanya kemuliaannya simaan dengan malaikat Jibril alaihi assalam. Fa idza laqiyahu Jibrilu kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Ya. Dan ketika malaikat Jibril menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi dahulu menjadi orang yang paling dermawan dalam kebaikan daripada, menjadi lebih dermawan terhadap kebaikan daripada angin yang berhembus. Angin yang berhembus masih baik ke Nabi. Ya. Ini kalau penjelasannya, kalau seandainya angin berhembus dan kemudian hembusan angin tersebut mendatangkan hujan, yang mana hembusan angin tersebut dirasakan oleh setiap orang tidak terkecuali, ya, dan hujan yang turun setelah angin berhembus itu dirasakan di setiap tanah, di setiap tempat yang kena, yang merasakan semua, maka kebaikan Nabi lebih baik dari itu. Berarti tidak ada satu rumah, tidak ada satu orang fakir pun melainkan mendapatkan kedermawanan Nabi SAW. Bahkan umum kepada orang yang enggak fakir pun, orang yang kaya pun mendapatkan kebaikan Nabi SAW. Karena ketika angin berhembus enggak pilih kasih, fakir ataupun kaya dapat semua hembusan angin tersebut. Kita lihat bagaimana penjelasan Syekh di sini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraji'ul Qur'ana yatluhu ala Jibril fi layali Ramadan.
Dahulu Nabi SAW itu memurajaah, mengulang-ulang Al-Quran. Dia membacakannya kepada Jibril di setiap malam-malam bulan Ramadan. Fatasmu ruhahu, maka tinggilah anginnya. Maksudnya apa? Di sini ya ikhwatul iman, kalimat watasmu ruhuhu ya. Dalam bahasa Arab ini berarti namanya tersohor, naik, dikenal, ditakuti, disegani. Ya. Kalau bahasa Arab mengatakan dhahaba rihukum, dhahabat rihukum, hilang angin kamu. Maksudnya apa? Hilang kekuasaanmu, hilang wibawamu, ya gitu. Ini dalam ungkapan-ungkapan orang Arab. Tasmuruhu, naik. Ya, nama Nabi SAW. Wa bidza yajudu bil khairi, dan dengannya Nabi naik namanya dengan kebaikan. In kana al maqsudu bil khairi judan ma mithluhu judul wal jud bil khairi in kana al maqsudu bil khairil mal. Ya. Jud itu artinya dermawan di sini. Maksud bil khairi dengan kebaikan adalah judan atau kedermawanan. Misalnya wal judu bil khairi in kana al maqsudu bil khairil mal. Nah, jud itu dermawan. Al khair dengan kebaikan. Kebaikan ini maksudnya apa? Nah, ternyata jikalau maksud kebaikan di sini adalah harta, jadi dermawan dengan harta, dan kebaikan di sini maksud dengan harta. Karena kita ketika mengatakan dermawan dan kebaikan, ya banyak dakwah kebaikan, bantu orang kebaikan. Nah, jikalau dimaksudkan kebaikan di sini adalah harta, Nabi lebih dermawan dengan harta, bagi-bagi. Faqad kana biqasmi sadaqah, faqad kana yuqassimu sadaqatil katsira allati ta'tihi wa ma yajibu an ya'tiyahu wa indahu syai'un hatta yunsa ahyanan in yatruka syai'an li ahlihi. Ya, jadi ketika dimaksud kebaikan tersebut adalah harta, maka Nabi SAW dahulu membagikan sedekah yang begitu banyaknya. Ketika sedekah datang kepadanya, ya, Nabi SAW memberikan sedekah begitu banyaknya. Dan sampai Nabi SAW memberikan sedekah yang dia berikan atau yang wajib dia keluarkan. Misalnya ada sedekah yang memang wajib, sedekah wajib zakat, atau memang sedekah Nabi SAW dia keluarkan. Sampai-sampai ketika Nabi enggak punya sesuatu pun, cuma punya sesuatu, Nabi pun sedekahkan. Hatta yansa ahyanan in yatruka syai'an li ahlihi. Sampai terkadang Nabi lupa kalau sekiranya lebih bagus baginya meninggalkan sedikit untuk keluarganya. Jadi saking baiknya Nabi sedekah, lupa meninggalkan sesuatu harta untuk keluarganya. Disedekahkan semua. Ya. Sama ketika kisah Amirul Mukminin Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika mendapatkan harta dibagi Nabi SAW dari ghanimah dan harta lainnya, lalu Nabi memerintahkan untuk dibagikan kepada fakir, lalu dibagikan semua. Dibagikan semua. Habis. Sampai-sampai khadimahnya mati bilang, apakah enggak meninggalkan sesuatu untuk kita makan? Kalau kamu, apa jawabnya? Kalau kamu tadi bilang mungkin aku tinggalkan, tapi sudah dikasih semua habis sudah. Ya, enggak ada lagi ditinggalkan. Ini diantara para sahabat. Makanya enggak heran kalau Nabi SAW bersabda, la tasubbu sahabatku. Lau anfaqtum mithla Uhudin zahaban, kalau kamu sedekah seperti gunung Uhud emas, maka enggak setara, enggak bisa menandingi mudda hadihim, satu mud sedekah mereka, au nasifahu, ataupun separuhnya. Enggak bisa. Ya, sedekah makanan, sedekah apapun separuh mud segini sahabat, kita sedekah segunung emas, segunung Uhud emas, masih enggak bisa nandingi sedekah sahabat. Ya. Karena memang seperti itu sedekahnya para sahabat. Karena sedekah itu dilihat bukan dari nominal, kuantitas, tapi dilihat dari kualitas atau persentase. Ya, orang yang sedekah 1 juta, tapi dia punya uang 100 juta, berarti cuma sedekah 1%. Orang cuma punya uang 100.000, tapi dia sedekahnya 10.000, berarti itu lebih banyak, karena dia sedekah 10%. Ya.
Wa qad sammallahu ta'ala al-mala khairan. Kenapa kita fahami seperti ini maksud sedekah dan harta? Karena Allah Subhanahu wa taala terkadang menyebut harta itu dengan khairan, dengan lafal khairan, kebaikan. Yaquluhu ala lisani Musa alaihissalam. Allah pernah mengatakan harta itu dalam kalimat khair untuk pengganti harta melalui lisan Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa berkata di dalam Al-Qur'an, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabbku, ini sesungguhnya aku lima anzalta ilayya min khairin faqir. Terhadap apa yang kau turunkan kepadaku dari harta, fakir, aku fakir. Ya, dari kebaikan fakir. Kebaikan kok fakir? Harta maksudnya. Wa in kana al-khairu huwal amal, kalau yang dimaksud dalam hadis ini kebaikan di sini adalah amal, Nabi sangat dermawan, kebaikan sangat dermawan beramal, misalnya amal saleh, fajihadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan kana mithalan lidzalik. Kalau misalnya yang dimaksud dengan paling dermawan dan kebaikan sini kebaikan bukanlah harta, kebaikan di sini maksudnya adalah amal soleh, maka lihatlah jihadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ramadan. Perang Uhud, ya, di bulan Ramadan. Lidza wa kana yansahu shaimin in sabahum ahadun aw syatamahum an yaqulu inna shaimun. Ya, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mewasiatkan, memberi nasihat kepada orang-orang yang sedang berpuasa, kalau dia dicelah atau dihina oleh seseorang, oleh orang, maka hendaklah mereka yang berpuasa mengatakan inni shaimun, aku sedang berpuasa. Ya. Ini lafal dari muallif. Lafal hadisnya adalah, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lafal hadisnya tentang bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan manusia untuk dirinya kecuali puasa, karena puasa untukku kata Allah dan aku akan membalasnya. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau sekiranya salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Kalau salah seorang di antara kalian berpuasa, jangan dia yarfuth, rafath, ngomong jorok, ngomong perkataan-perkataan yang mengiring kepada hubungan suami istri, wala yaskhab, jangan teriak-teriak, wala yajhal, dan jangan berbuat bodoh. Apa maksud berbuat bodoh di situ? Maksudnya dijelaskan pada lafal selanjutnya. Wa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Itu lafal hadisnya. Kalau sekiranya ada orang yang mencelahnya atau ngajaknya berantem, maka hendaknya dia mengatakan aku sedang berpuasa. Itu lafal hadisnya. Berarti makna bodoh di sini apa? Makna bodoh di sini adalah mudah terpancing. Karena Nabi katakan kalau ada orang yang mencelamu atau ngajakmu berantem, ya memerangimu, maka hendaklah kamu katakan aku sedang berpuasa. Berarti jangan terpancing. Karena kalau misalnya kita dicela orang, diajak berantem, kita lawan, maka termasuk perbuatan bodoh, kata Nabi SAW. Harusnya ngucapin inni shaimun, aku sedang berpuasa. Dan ini menunjukkan kekuatan bukan kelemahan. Kenapa? Inni shaim, aku sedang puasa. Maksudnya apa ya? Kalau aku ini puasa, kalau nggak puasa habis, misalnya kan lebih kuat. Hikmah tersiratnya lebih kuat. Yang kedua hikmahnya nasihat. Ini aku sedang puasa. Kamu juga sedang puasa. Kenapa berbuat seperti ini? Nanti hilang pahala puasanya. Ini hikmah yang kedua adalah nasihat. Hikmah yang pertama menunjukkan kekuatan. Ini lafal hadisnya. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amata waqtihi sahlan. Amatan waktuhu sahlan. Idza ba'a sahlan, idza ishtara sahlan, idza qada sahlan, idza qtada wa in kana al khair wa in idza qtada. Sudah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam
keumumannya Nabi SAW itu urusannya waktunya itu mudah. Nabi itu mudah. Kalau Nabi jualan mudah, kalau Nabi memberi mudah, kalau Nabi memutuskan suatu perkara mudah. Tuh, itu termasuk ajwad juga, dermawan, mudah. Contohnya kalau beli mudah gimana? Beli orang, ini berapa? 10.000 ya, sudah. Mudah kan? Ini berapa? 10.000. Mahal nian. 8.000 lah. Oh lama sudah selesai nanti. Nah, Nabi mudah. Nah, lebih mudah lagi, ini berapa? 10.000. Ada aku 10.000, nah aku bayar 11.000 be. Nah, misalnya. Itu lebih mudah lagi. Kalau galak. Ya. Idza ishtara sahlan. Kalau membeli mudah. Kalau menjual juga mudah. Ini berapa? 10.000. Aduh, ini ada 9.000, cuman ada julah. Mudah. Lagi tekor zat. Tadi hitung sudah untung ruginya ya. Wa idza qada sahlan. Kalau memutuskan suatu perkara mudah, enggak mempersulit. Semua urusan jadi mudah. Jadi ketika kita memudahkan urusan seorang mukmin, ini sejatinya mengikuti Nabi SAW, mengikuti perbuatan Nabi SAW dan mengikuti perkataan Nabi SAW. Apa perkataan Nabi SAW? Nabi bersabda, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkanlah, jangan mempersulit. Beri kabar gembira, jangan buat orang lari. Ini diantara perintah Nabi SAW. Jadi kalau kita segala urusan mau mempersulit, ya, atau segala urusan kasih kabar buruk, nggak mau kasih kabar bagus, nyuruh buat orang lari, maka ini jauh dari sunnah Nabi SAW. Wa in kana al-khairu huwal qaulul hasan. Nah, kalau yang dimaksud dalam hadis ini kebaikan, Nabi paling dermawan dalam kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya adalah perkataan yang bagus. Faqad kana khuluquhul Quran sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dimaksud Nabi ini paling dermawan dalam kebaikan, jadi dimaksud kebaikan ini adalah perkataan yang baik, perkataan yang bagus, maka sungguh akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud, di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya bagaimana akhlak Nabi SAW, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan inna khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran. Jadi perkataan mu'allif selalu dibangun di atas dalil. Wal amalu shalihu yatadha'afu fi Ramadan. Dan perlu kita ketahui bahwasanya amal yang soleh itu pahalanya dilipat gandakan di bulan Ramadan. An-nafilatu fal faridah wal faridatu ila 700 dhi'fin. Tingkatannya yang nafilah seperti wajib pahalanya. Kita amalan nafilah yang sunnah-sunnah maka dihargai harga wajib. Kemudian yang wajib dilipat gandakan menjadi 700 kali lipatnya, sampai bahkan lebih. Bahkan lebih. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah yang Maha memiliki karunia yang sangat besar. Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ya. Sebentar lagi insyaallah kita akan masuk di bulan Ramadan. Dan ketika kita sadar bahwasanya amalan nafilah ini Allah ganjar pahalanya seperti pahala wajib. Dan ini besar ikhwatul iman. Besar. Ana ingin menjelaskan, kadang-kadang kita enggak tahu seberapa besar pahala ibadah wajib, sehingga kita dengan santai meninggalkannya. Dan bahkan di antara kita di bulan Ramadan ada yang semangat ngerjakan yang sunnah tapi ninggalin yang wajib. Sholat tarawih gentol, sholat subuh lewat, habis sahur tidur. Ya, sudah sholat subuh juga semangat karena habis sahur. Sholat zuhur tidur, asar lewat, tapi tarawih gentol kuat. Tarawih hukumnya sunnah.
Zuhur, sholat 5 waktu wajib. Seberapa besar ini? Saking besarnya pahala sholat wajib, makanya nggak Allah ceritakan pahalanya. Oh, Ustaz, dari mana tahu besarnya? Tapi Allah ceritakan pahala sholat sunat. Sholat sunat qabla fajar, qabla subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, lebih baik dari dunia dan seisinya. Lah kalau sholat sunnah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya, berarti gimana dengan sholat subuhnya? Berarti jauh lebih besar kekuatan iman. Seberapa besar? Nah, enggak Allah ceritakan saking besarnya. Allah cukup kabarkan yang sunnahnya aja. Dan Nabi kabarkan bahwa sholat sunnah itu diantara fungsinya apa? Menyempurnakan sholat yang wajib. Yang lebih baik dari dunia dan seisinya, ini untuk menyempurnakan yang wajib. Berarti yang wajib ini jauh lebih besar dari itu. Ini berfikirnya. Saking besarnya nggak Allah ceritakan. Dan saking besarnya pahala itu nggak Allah ceritakan. Memang seperti itu caranya. Puasa yang wajib, puasa Ramadan, nggak Allah ceritakan pahalanya. Tapi cukuplah Allah ceritakan pahala-pahala puasa sunnah. Puasa Asyura, puasa Muharram, menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura, menggugurkan puasa setahun yang lalu. Nah, puasa Ramadan berarti jauh lebih dari itu tuh pahalanya. Karena dia perkara yang wajib. Seberapa besar? Besar. Kita sampaikan lanjutan hadis yang saya potong tadi. Hadis yang katanya kalau ada orang yang puasa, ya, yang dia sedang puasa dicela orang, diajak orang berantem, maka ada yang mengatakan aku sedang puasa, aku sedang puasa. Ya. Nah Allah kan bilang di situ, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Tidak ada sebut berapa balasannya. Tapi di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma." Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebaikan yang dia berbahagia dengan kedua, mendapatkan dua kebahagiaan yang mereka bahagia dengan keduanya. Yang pertama apa? Idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika dia berbuka puasa, dia bahagia dengan buka puasanya. Ini jelas, buka puasa senang dengan buka puasanya. Tapi lihat yang kedua. Wa idza, ya, wa idza laqi Allah, maka Nabi SAW, ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berjumpa dengan Allah, masuk surga dan semuanya. Ketika dia wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Yang kedua, ketika dia berjumpa dengan Allah, kama qala, dia bahagia dengan puasanya. Kalau menganalisa ini luar biasa. Dia buka puasa, dia bahagia dengan buka puasanya, maklum. Dia buka puasa bahagia. Ini dia berjumpa dengan Allah. Dia bahagia karena puasanya. Kenapa enggak bilang ketika berjumpa dengan Allah, dia bahagia dengan perjumpaannya dengan Allah? Tapi dikatakan ketika berjumpa dengan Allah, dia bahagia dengan puasanya. Apa hubungannya? Itulah tersirat Nabi mengatakan di antara bentuk balasan yang Allah berikan karena puasanya Allah berjumpa dengannya. Pahala yang luar biasa yang Allah berikan. Dan perjumpaan dengan Allah adalah nikmat tertinggi di surga. Nikmat tertinggi di surga. Semua nikmat surga terasa hilang ketika kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara paling luar biasa. Jadi hikmah yang wajib-wajib ini enggak Allah perintahkan pahalanya karena saking besarnya. Ya, cukup Allah beritakan yang sunnah-sunnahnya. Karena ini yang menyebabkan sebagian kaum muslimin tidak semangat mengerjakan yang wajib karena enggak tahu pahalanya. Tapi semangat mengerjakan yang sunnah karena tahu. Sebarang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, sholat tarawih bersama imam, hatta yang sarifa, sampai imam itu berpaling selesai, maka seperti sholat malam semalam suntuk. Semangat ikut tarawih. Cuma segitu doang. Tapi yang wajib ini luar biasa besarnya. Kenapa ditinggalin? Karena nggak tahu ilmunya. Orang akan semangat ketika tahu konsekuensinya, dan orang tidak akan semangat ketika nggak tahu konsekuensinya.
Wa afdalu ta'ahudil Qur'ani huwa ta'ahuduhu fi Ramadan. Dan seutama-utamanya kita membiasakan diri atau bercengkrama dengan Al-Quran adalah ketika kita bercengkrama dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan, fa syahru Ramadhani syahrul Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sebagaimana dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Insyaallah kita hafal. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memuliakan Ramadan binuzulil Quran, dengan nuzul Quran, dengan turunnya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kamu apakah malam kemuliaan tersebut? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan tersebut lebih baik dari seribu bulan. Insyaallah akan kita lanjutkan sedikit setelah azan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi, maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i, yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz, dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita, walaupun jumlahnya tidak besar, menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdol, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam diusir dari kampung halaman.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda. Kita lanjut sedikit sebelum tanya jawab. Ini sekedar murajaah, ya, sekedar murajaah. Saya ingin bertanya lagi. Mungkin ada yang ingat atau ada yang baru tahu. Sekarang saya tanya lagi. Nuzul Quran tanggal berapa? Ya, nuzul Quran tanggal berapa? Berapa tadi? 17 Ramadan, insyaallah. Ya, nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Itu yang kita ketahui di masyarakat kita. Sekarang kita sudah tahu dalilnya. Pertama, Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, sepakat. Sepakat dari mana? Ini firman Allah tadi. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah turunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas atas petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Berarti jelas sepakat kita Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Oke, sekarang tinggal tanggalnya. Kita mengatakan tanggal 17 Ramadan. Oke. Sekarang sebelum kita pastikan, kita tanyakan. Di dalam bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, ya. Sekarang malam Lailatul Qadar itu kapan? 10 hari terakhir ya, yang ganjil-ganjil. Ini sepakat? Sepakat. Dari hadis Nabi SAW, taharro fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena padanya diturunkan Al-Quran. Taharru bilailatul qadar fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti kita jelas sepakat 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan. Dan ditegaskan lagi dari hadis Nabi bahwasanya yang autar, yang witir, yang ganjil. Berarti kemungkinan Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Itu kemungkinan malam Lailatul Qadar. Ini sepakat juga? Sepakat, alhamdulillah. Sekarang kita hafal firman Allah Quran surat tadi, surat Al-Qadar. Apa kita baca? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Berarti nuzul Quran itu artinya apa? Turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tanggal berapa? 21, 23, 25, 27, 29. Terus tanggal 17 dapat dari mana? Nah, tanggal 17 dapat dari mana? Enggak tahu, Ustaz. Kepalang bagus. Kenapa bagus? Pertama, saya sebutkan. Bagus 17 karena jumlah rakaat kita sholat sehari semalam 17. Subuh 2. Terus zuhur 4, 6 itu sudah. Asar 4, 10. Maghrib 3. Terus isya 4, berarti 17. Nah, dah. Tuh sebabnya 17 tuh bagus pas tanggal 17. Terus yang kedua, kita merdeka tanggal 17 Agustus. Makanya tuh yang nuzul Quran tanggal 17 Ramadan kan di Indonesia. Di negara lain tanggal yang 17 Ramadan nuzul Quran. Karena kita kan di Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. Berkah jadi tanggal 17 tuh ya. Makanya kita tanggal 17 Ramadan. Tapi kalau kita berdasarkan ilmu kita dari Al-Quran yang kita hafal sendiri, maka ternyata ilmu kita sendiri menyelisihi itu. Jadi kalau kita misalnya menolak nuzul Quran tanggal 17, bukan kita menolak masyarakat, bukan kita menolak apa budaya, tapi ilmu yang kita ketahui sendiri menolak itu. Kenapa? Masa kita membohongi ilmu kita sendiri? Ilmu kita dah yakin Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Ilmu kita dah yakin Lailatul Qadar itu berada di 10 hari terakhir. Terus kita masih ngomong tanggal 17. Ya sama, ilmu kita yakin kita punya 3 anak, tapi kita ngaku 2 anak. Enggak masuk akal gitu kan. Berarti ilmu kita menyalahi amalan kita jadinya. Nah, jadi ini sebabnya. Jadi kalau masih ragu, itu dalilnya. Enggak mungkin ragu, kita hafal semua, apalagi sudah di belakang imam. Kalau di 10 hari terakhir sering membaca surah Al-Qadar, ya. Makanya jelas.
Nah, kalau paham, jadi nuzul Quran artinya turunnya Al-Quran dan turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Misalnya kalau dengan penjelasan seperti ini nggak ragu lagi. Itulah hebatnya. Itulah diantara faedah al-ilmu yufidul yakin. Dalam usul fikih mengatakan al-ilmu, ilmu itu memiliki faedah yakin. Jadi kalau kita suatu perkara belum yakin berarti belum berilmu. Kenapa? Karena ilmu itu memberikan faedah keyakinan. Kalau kita misal, ini kapan? Nggak tahu ini. Nah, itu berarti belum berilmu. Ragu, belum berilmu. Karena ilmu yufidul yakin. Makanya ketika orang kita jelas ini boleh, ini enggak. Kenapa? Karena ilmu itu memberikan faedah keyakinan. Ya, wallahu taala alam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz mau bertanya masalah penentuan malam. Biasanya sering berselisih antara kita, misalkan Ustadz, kalau hari siang tadi itu puasa ke-20. Nah, berarti malam ini malam 21 Ustadz ya? Yang sering seperti itu, atau tadi siang puasa ke-21 malamnya tuh malam ganjil itu. Atau seperti apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beda antara takwim penanggalan miladiyah Masehi dengan penanggalan Hijriyah. Kalau penanggalan miladiyah Masehi itu dimulai pada jam 12 lewat, maka masuk hari berikutnya. Kalau penanggalan Hijriyah yaitu tahun Qamariyah yang dihitung karena peredaran bulan mengelilingi bumi, maka itu dihitung dari sholat maghrib. Dari sholat maghrib. Makanya ketika kita mau menentukan ini masuk Ramadan atau belum, kita lihat hilal di sore hari. Lihat hilal di sore hari menjelang maghrib. Ya. Atau kalau menjelang maghrib gak kelihatan, habis sholat maghrib lihat lagi, siapa tahu muncul di habis sholat maghrib. Karena awal hari itu dihitung ketika ghurub syams, tenggelamnya matahari di waktu maghrib. Ya. Jadi ketika misalnya hari ini tanggal 29 Sa'ban. Kita bahas masalah kita ru'yah. Hari ini tanggal 29 Sa'ban. Berarti besok kemungkinan tanggal 30 Sa'ban atau bisa jadi tanggal 1 Ramadan. Ya kan? Besok tuh kapan? Lihat maghrib. Sore hari langsung lihat ufuk, lihat ada enggak hilal muncul. Kalau ternyata bulan belum muncul, berarti belum bulan baru. Masih bulan kemarin, maka kita sempurnakan Sa'ban menjadi 30 hari. Ternyata bulan kelihatan hilal. Awal bulan hilal tuh awal bulan kelihatan, berarti ini habis maghrib ini sudah masuk tanggal 1 Syawal. Berarti ketika kita puasa kita tuh puasa hari pertama, ya hari pertama dihitung dari maghrib itu, makanya maghrib itu habis isya kita sudah tarawih malam pertama, karena itu hari pertama sudah tanggal 1 Ramadan. Habisnya sampai maghrib, habis maghrib itu sudah hari kedua. Jadi kalau hitungan kita malam ke-23 itu gimana? Berarti hari ini puasa siang ini kita puasa ke-22 kan? Puasa ke-22, masuk maghrib 23. Nah, disinilah malam 23. Itu kalau perhitungan Hijriyah. Kalau perhitungan Masehi besok jam 12 itu hari Senin. Berarti malam ini malam Senin. Kalau besok tanggal 21, berarti malam ini sampai jam 11 masih tanggal 20 kan? Lewat dari jam 12 bertanggal 21. Berarti ibadah malamnya cuma terbatas dari jam 12 sampai sahur. Cuma berapa jam? Tapi inilah Islam. Hitungannya Qamariyah. Jadi ibadah malamnya panjang dari ibadah maghrib sampai subuh. Semua ibadah yang kita kerjakan dari ibadah maghrib ini sampai subuh ini dilipat gandakan sebanyak 1000 bulan. Itu maksud dapat malam Lailatul Qadar. Ketika dia dapat ibadah di malam itu, semua ibadah itu dilipat gandakan 1000 bulan.
Jadi bukan maksudnya dapat Lailatul Qadar. Nanti ada bahas fikih puasa, fikih Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar itu nanti ada pohon yang sujud ruku ya. Hebatnya dulu tuh ada cerita pohon ruku. Gimana, enggak ada cerita gitu atau gimana enggak? Karena kalau seperti itu, kalau dia ngelihat pohon ruku atau dia ngelihat cahaya baru dapat Lailatul Qadar, berarti enggak ada kesempatan dapat Lailatul Qadar sedikit. Siapa tanya ada enggak dapat? Enggak ada. Tapi seperti itu hikmahnya Islam, siapapun ibadah di malam itu, semua ibadahnya dilipat gandakan jadi 1000 bulan. Itu sebabnya kenapa orang itikaf. Jadi dia ibadah terus, jangan tidur. Jadi ketika itikaf, ngomongin itikaf di masjid ternyata apa? Bawa kemulan, bawa bantal, maksudnya pindah tempat tidur. Nah, tidak jadi itikaf. Ibadah lah di situ. Sampai dekat subuh. Habis subuh, jangan tidur, tidak boleh, makruh. Ya, melemahkan akal. Sampai syuruk, sholat, nah tidurlah habis syuruk. Ya, karena langsung tidur pada subuh itu melemahkan akal, kata Nabi SAW. Ini bisa kita sampaikan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.